Halo warga plus 62, semuanya akan terungkap sejelas-jelasnya dalam video hari ini. Saya ingin bertanya satu hal serius. Jika kalian mengetahui kebenaran yang mengerikan dan menjijikkan di balik layar dapur-dapur ini, apakah kalian masih punya nyali untuk memesan Chinese food atau jajanan sembarangan lagi? Selamat datang di Mimpi Buruk Kuliner, di mana selera makan kalian akan diuji sampai batas terakhirnya. Di Tiongkok, setiap harinya, bayangkan ada 1,4 miliar manusia, itu berkali-kali lipat populasi Indonesia, sedang dipaksa menelan bom waktu kimiawi. Mereka tanpa sadar dikepung oleh bahan pengawet mayat, diputihkan dengan pemutih pakaian industri, dan dipaksa memakan zat-zat aneh yang bahkan para ilmuwan pun belum sempat memberikan nama untuknya. Ini bukan makanan, ini adalah eksperimen kimia massal. Mari kita mulai dengan menu favorit kalian, pecinta seblak mana suaranya? Ya, ceker ayam. Coba perhatikan baik-baik. Apakah kalian lebih suka ceker yang terlihat putih bersih, montok, dan menggugah selera? Jika iya, selamat, kalian sudah tertipu. Lupakan apa yang diajarkan alam tentang memasak. Di pabrik-pabrik nakal ini, alam tidak lagi punya tempat, yang berkuasa hanyalah bahan kimia keras. Di dalam dapur neraka ini, resep rahasianya bukanlah bumbu dapur. Mereka menuangkan pemutih pakaian, hidrogen peroksida, dan bahkan deterjen industri dosis tinggi langsung ke dalam tangki rendaman. Hanya dalam hitungan menit, ceker ayam yang keriput dan kotor itu bermutasi. Mereka membengkak, memutih, dan berubah wujud menjadi ceker cantik tanpa noda yang sering kalian lihat di etalase toko. Cantik tapi mematikan. Kelihatannya memang lezat, tapi itu sebenarnya adalah koktail racun yang kalian punya. Mari kita pindah ke kasus berikutnya, akar teratai. Siapa sangka sayuran sehat ini pun tidak luput. Secara alami, jika kalian menumis akar teratai, warnanya akan berubah menjadi kecoklatan atau hitam karena oksidasi. Itu wajar. Tapi perhatikan yang disajikan di banyak restoran mewah, kenapa warnanya bisa tetap seputih salju? Itu bukanlah kesegaran alami, teman-teman. Itu adalah hasil karya seni mayat hidup yang diawetkan dengan natrium ditionate dan asam sitrat industri dalam jumlah besar. Kalian bisa menumisnya sampai kiamat pun, warnanya tidak akan pernah berubah hitam. Ini terdengar seperti naskah film sci-fi atau cerita horor fiksi ilmiah, bukan? Sayangnya, ini adalah menu makan malam kalian. Tapi tunggu, daftar menu horor kita masih panjang. Mulai dari biji bunga matahari yang dicat ulang, sampai udang yang disuntik pewarna hijau agar terlihat segar. Netizen di sana punya sebutan sarkastik untuk ini, sihir teknologi hitam. Ini adalah kombinasi sempurna antara kemajuan teknologi dan hilangnya hati nurani manusia. Makanan yang bahkan hewan liar pun akan menolaknya, tapi kita manusia malah melahapnya. Coba ingat-ingat masa kecil kalian saat makan bihun atau mie. Dulu bihun itu lembut, rapuh, disentuh sumpit sedikit saja bisa putus. Sangat alami. Tapi lihat bihun zaman now, teksturnya membal seperti pegas dan alotnya minta ampun. Kalian pikir itu kekenyalan yang sempurna? Salah besar. Itu karena di dalamnya terdapat campuran lem industri dan karet yang seharusnya dipakai untuk ban kendaraan. Bahkan di kantin-kantin sekolah, tempat yang seharusnya paling aman untuk anak-anak, tahu palsu beredar bebas. Tahu yang terlihat kotak sempurna, putih mulus, tapi saat digigit rasanya seperti mengunyah penghapus karet. Para orang tua bertanya-tanya dengan sedih, apakah pantas anak-anak kita diberi makan sampah plastik seperti ini? Hati nurani produsen sudah mati demi keuntungan sesaat. Dan inilah juara kelas berat dari segala kepalsuan, telur ayam sintetis. Dari luar, cangkangnya terlihat sangat sempurna, terlalu bersih, terlalu mulus, tapi cobalah merebusnya. Bukannya memadat menjadi telur rebus yang enak, ia malah mengeluarkan cairan lengket seperti lem panas. Dan jika kalian melempar kuning telur itu ke lantai, ia akan memantul tinggi seperti bola pingpong mainan. Ini bukan telur, ini mainan karet. Sobat, coba bayangkan aroma kuah kaldu sapi yang kental dan gurih, yang biasanya butuh waktu seharian untuk direbus. Apakah kamu pikir restoran-restoran cepat saji itu punya waktu dan kesabaran untuk merebus tulang asli selama 24 jam demi mangkuk sup kamu? Tentu saja tidak. Itu mimpi di siang bolong. Di Tiongkok, waktu adalah uang yang tidak boleh dibuang. Solusinya, bubuk ajaib. Cukup 1 sendok bubuk kimia industri ke dalam air mendidih dan puff. Dalam hitungan detik, air keran biasa berubah menjadi kuah kaldu putih susu yang terlihat sangat meyakinkan. Ini bukan lagi seni memasak, ini adalah eksperimen laboratorium yang disajikan di meja makanmu. Kalau warnanya masih kurang meyakinkan, para ahli kimia dapur ini punya trik konyol lainnya. Kamu tahu susu kental manis yang biasa kamu pakai untuk martabak atau kopi? Ya,
Mereka menuangkan itu ke dalam sup daging domba atau sup sapi yang gurih. Terdengar gila dan menjijikan, bukan? Tapi secara ajaib, susu kental manis itu memberikan tekstur creamy dan aroma lemak yang menipu otakmu. Kamu pikir kamu sedang menikmati kekayaan rasa dari lemak daging asli, padahal kamu sedang menyeruput campuran gula susu dan micin dalam kuah asin. Selamat, lidahmu baru saja ditipu mentah-mentah oleh trik murahan ini. Ada sebuah lelucon gelap yang sangat populer di kalangan netizen Tiongkok saat ini. Di era teknologi tinggi, profesi koki itu sudah punah. Dan menyedihkannya, itu ada benarnya. Untuk apa membayar gaji mahal seorang koki berpengalaman yang mengerti keseimbangan rasa, kalau seorang tukang oplos dengan satu tas penuh bubuk kimia bisa membuat rasa yang lebih nendang? Kenapa harus capek-capek memasak kalau sihir heksatek, begitu mereka menyebutnya, bisa menciptakan rasa bintang 5 dengan modal kaki 5? Ini adalah kematian dari seni kuliner yang sesungguhnya. Sekarang mari kita bicara soal bumbu pelengkap seperti selai kacang atau bumbu gado-gado instan. Kamu pasti berpikir, setidaknya ini pasti terbuat dari kacang tanah, kan? Salah besar, sobat. Di pabrik-pabrik ilegal ini, kacang tanah itu terlalu mahal. Resep rahasianya, air keran mentah, minyak goreng curah kualitas terendah, dan sesendok zat pengemulsi kimia. Aduk semuanya dengan bor listrik berkecepatan tinggi, dan voila, cairan menjijikan itu tiba-tiba mengental menjadi pasta yang terlihat persis seperti selai kacang premium, tanpa ada satu butir kacang pun yang terlibat dalam proses ini. Gila, kan? Bahkan minyak wijen yang seharusnya murni dan sehat juga dipalsukan tanpa ampun. Kamu tidak akan menemukan biji wijen di sini. Caranya sangat licik. Mereka mengambil minyak goreng biasa yang paling murah, lalu meneteskan satu tutup botol kecil esens wijen buatan laboratorium. Zat kimia ini baunya ribuan kali lebih kuat daripada aslinya. Hanya dengan satu tetes, seluruh botol minyak murahan itu langsung wangi semerbak seolah-olah baru diperas dari ladang wijen terbaik. Hati nurani para pedagang ini sudah lama mati, digantikan oleh keuntungan dari botol-botol racun wangi ini. Dan inilah puncak dari segala penipuan kuliner steak sapi. Sobat, pernahkah kamu tergiur melihat iklan steak wagyu atau sirloin dengan harga yang sangat murah di toko online? Mungkin sepaket isi 10 potong harganya cuma seharga uang jajan anak SD? Tolong nyalakan alarm bahaya di kepalamu. Mana mungkin daging sapi asli semurah itu? Rahasia gelapnya adalah daging Frankenstein. Itu bukan potongan daging utuh dari sapi, melainkan kumpulan sampah daging yang disatukan kembali untuk menipu matamu. Resep horornya dimulai seperti ini. Kumpulkan sisa-sisa potongan daging, lemak buangan, kulit, dan jeroan yang tidak laku. Lalu tambahkan bubuk ajaib bernama transglutaminase. Terdengar ilmiah? Di jalanan mereka menyebutnya lem daging, ya. Lem ditambah sedikit air dan garam fosfat untuk menahan kelembapan. Mereka mengaduk sampah daging ini persis seperti sedang mengaduk semen bangunan. Tujuannya cuma satu, menyatukan apa yang seharusnya sudah dibuang. Setelah adonan daging sampah dan lem itu tercampur rata, mereka memadatkannya ke dalam cetakan plastik, membungkusnya rapat-rapat, dan membiarkannya tidur semalaman. Disinilah sihir jahat itu bekerja. Enzim dalam lem itu menjahit protein daging satu sama lain secara permanen. Keesokan paginya, voila, kamu punya balok daging yang solid dan keras. Saking kuatnya ikatan lem itu, kamu bahkan tidak akan bisa menyobek atau memisahkan potongan-potongan aslinya dengan tangan kosong. Ini bukan lagi daging, ini adalah monster rakitan laboratorium. Tapi tunggu, kalau kamu pikir lem daging itu parah, perkenalkan, daging zombie. Ini adalah mimpi buruk yang nyata. Kita bicara soal daging yang sudah tersimpan di gudang pendingin selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Daging ini sudah menghitam, kering, dan baunya, bayangkan saja bau bangkai. Tapi para penjahat ini tidak peduli. Mereka merendam daging busuk itu ke dalam kolam bahan kimia keras, pemutih, dan pewangi buatan. Tujuannya untuk membangunkan daging mati itu agar terlihat segar kembali. Baunya hilang, warnanya kembali merah, tapi racunnya menyerap sampai ke tulang. Saat kamu memotong dan mengunyah steak murah itu, lidahmu mungkin merasakan gurihnya sapi. Lidahmu mungkin merasakan gurihnya sapi. Tapi sadarilah, itu bukan rasa sapi. Kamu sedang mencicipi tabel periodik unsur kimia, esens rasa sapi buatan, pengawet mayat, pewarna tekstil, dan lem industri tubuh manusia tidak dirancang untuk mencerna laboratorium berjalan seperti ini. Tapi demi meraup untung besar dari dompetmu yang tipis,
mereka rela menjual kesehatanmu. Ingat sobat, kalau harganya terlalu indah untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar kamu sedang memakan racun yang menyamar. Coba bayangkan rutinitas pagi kalian. Kalian mampir ke warung, memesan susu kedelai hangat, berpikir itu sehat dan alami dari kacang kedelai asli. Waduh sobat, kalian terlalu polos. Kenyataannya, susu itu mungkin tidak pernah melihat kacang kedelai seumur hidupnya. Itu hanyalah air keran biasa yang dicampur dengan bubuk ajaib industri. 1 sendok bubuk, aduk sedikit, dan simsalabim, air bening berubah menjadi cairan putih kental yang creamy. Itu bukan susu, itu adalah sulap kimia. Kalian tidak sedang menutrisi tubuh, kalian sedang meminum koktail pengawet dan perasa buatan tepat setelah bangun tidur. Tapi tunggu, mimpi buruknya belum selesai. Mari kita lihat bagian buah dan sayur. Pernahkah kalian membeli tomat yang terlihat sempurna, merah merona, dan kulitnya kencang bahkan setelah disimpan seminggu? Itu bukan tomat segar, sobat. Itu adalah zombie. Coba belah tomat itu. Di dalamnya kalian mungkin menemukan pemandangan horor. Biji-bijinya sudah berkecambah, tumbuh menjadi tanaman kecil di dalam daging buahnya sendiri. Mengerikan bukan? Buah ini dipompa dengan hormon dan pengawet sehingga luarnya tetap cantik sementara dalamnya sudah bermutasi. Begitu juga dengan jagung yang hancur saat disentuh tapi baunya sangat menyengat. Kita sedang memakan mayat hidup dari dunia tanaman. Mungkin kalian berpikir, kalau begitu aku makan sabu-sabu atau hotpot saja biar aman. Pikirkan lagi teman-teman, meja makan mewah itu sebenarnya adalah laboratorium kimia. Daging sapinya palsu, darah bebeknya sintetik, bakso ikan dan udangnya hanyalah tepung yang direkatkan dengan lem makanan. Bahkan bir yang kalian teguk, kecap yang kalian tuang, semuanya bisa jadi palsu. Ini bukan pesta makan malam, ini adalah festival kepalsuan. Dari makanan pembuka sampai penutup, semuanya adalah ilusi. Kalian tidak sedang menikmati kuliner, kalian sedang ditipu mentah-mentah oleh teknologi pangan yang tidak punya hati nurani. Tapi dari semua itu ada satu raja dari segala kejijikan, minyak selokan atau butter oil. Ini bukan cerita horor fiksi, ini kenyataan di sana. Bayangkan sisa-sisa minyak yang mengapung di parit busuk, dicampur dengan limbah dapur dan lemak bangkai hewan, lalu diserok oleh orang-orang serakah. Minyak hitam dan bau itu disaring, diputihkan, dan dijual kembali sebagai minyak goreng baru. Minyak inilah yang menggoreng ayam crispy dan gorengan lezat yang kalian makan di pinggir jalan. Secara harfiah, orang-orang sedang memakan limbah daur ulang. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling menjijikan. Lalu, siapa yang membayar harganya? Bukan dompet kalian saat membeli makan, tapi nyawa kalian di masa depan. Racun-racun ini tidak membunuh seketika seperti peluru. Mereka adalah pembunuh berdarah dingin yang sabar, bersembunyi di ginjal, hati, dan sel-sel tubuh kalian selama bertahun-tahun. Saat vonis kanker atau gagal organ keluar, semuanya sudah terlambat. Tagihan rumah sakit yang menggunung adalah struk pembayaran sesungguhnya dari makanan murah itu. Kenikmatan palsu sesaat di lidah, dibayar mahal dengan penderitaan panjang di ranjang rumah sakit. Kenapa tragedi ini terus berulang tanpa henti? Jawabannya sederhana dan menyedihkan. Keserakahan. Ketika moralitas ditukar dengan uang, nyawa 1,4 miliar manusia hanya menjadi angka statistik. Para pengamat mengatakan ini adalah cerminan dari sistem yang rusak, di mana tidak ada transparansi dan pengawasan yang nyata. Produsen nakal berpesta di atas penderitaan orang lain, dan mereka yang seharusnya melindungi rakyat malah memilih diam. Krisis makanan ini bukan cuma soal kebersihan, sobat. Ini adalah bukti runtuhnya kepercayaan dan hati nurani di tengah masyarakat modern yang gila harta. Jadi, apa yang bisa kita lakukan agar tidak mati konyol karena makanan palsu? Solusinya cuma satu, kembali ke dapur, jangan malas. Pergilah ke pasar, beli bahan mentah yang masih utuh, dan masalah sendiri di rumah. Masakan ibu atau masakan istri jauh lebih aman daripada restoran bintang 5 sekalipun di sana. Jangan biarkan kemudahan makanan instan menipu kalian. Sepiring nasi goreng buatan sendiri bisa menyelamatkan kalian dari racun mematikan. Mulailah memasak seolah-olah nyawa kalian bergantung padanya, karena faktanya memang begitu. Bagaimana menurut kalian Sobat Plus 62? Apakah kalian masih berani jajan sembarangan kalau tahu isinya seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya ingin dengar suara kalian. Jangan lupa untuk like video ini dan bagikan ke keluarga kalian agar mereka juga waspada. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya karena masih banyak fakta gila lain yang akan kita bongkar. Terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.